Halo, jumpa lagi bersama saya Supri. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Oke, sebelumnya bagi kalian yang baru jumpa dengan video ini, jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe, serta info ke teman-teman kalian yang sedang belajar Microsoft Word. Oke, baik, dalam kesempatan kali ini yang ingin saya berikan adalah membuat daftar isi secara otomatis seperti ini ya. Oke. Jadi bagi kalian yang sedang menghadapi tugas akhir, ini sangat bermanfaat karena kenapa ya? Pembuatan daftar isi pada tugas akhir itu sangat rumit jika kalian gunakan cara manual. Oke, berikut akan saya berikan cara simpelnya seperti apa. Silakan disimak video selanjutnya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah silakan kalian buat dulu ya tugas akhir kalian ya. Di sini saya buatnya 2 bab saja ya. Kalau seandainya punya kalian bab 1 sampai bab 4 lengkap ya, itu sama saja cara pembuatan daftar isinya, hanya saja punya saya cuma bab 2, cuma 2 bab ya, tapi semuanya sama. Oke, kalian siapkan dulu semuanya, jadikan satu file seperti ini ya. Ini saya udah jadi satu file. Oke, kemudian kalian Ctrl F. Oke, Ctrl F, maka akan muncul di samping kiri dari layar kalian tuh jendela seperti ini. Kemudian arahkan ke headings ya, headings. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui nanti ketika kita sudah membuat daftar isi, dia akan kelihatan di sini ya. Jadi urutan-urutan dari bab 1, bab 2, kemudian setiap bab kan punya subbab. Nah, maka akan kelihatan di sini. Oke, selanjutnya sudah seperti ini, silakan kalian klik kursornya di bagian bab 1 ini ya. Kalau seandainya kalian cuma menampilkan bab 1 saja di heading satunya, silakan kalian blok, kemudian nanti caranya diklik kanan di bagian sini. Tapi kalau seandainya kalian mau menampilkan bab 1 pendahuluan, silakan kalian box semua seperti ini. Oke. Kemudian pada heading 1 sini ya, jangan langsung diklik seperti ini, maka dia akan berantakan. Oke. Nah, gimana caranya? Silakan kalian klik kanan pada heading 1, kemudian update heading 1 to match selection. Oke, diklik. Nah, maka akan muncul di bagian sini ya. Sudah. Kemudian diklik sini, dia akan pergi ke pendahuluan. Jadi bab 1 pendahuluan. Oke, selanjutnya kita buat dari bab 1 ini punya subbab, yaitu ini ya, latar belakang 1.1. Oke, untuk pembuatan subbabnya sama saja ya pada heading 2 sini, tapi seperti tadi jangan langsung diklik, tetapi kalian klik kanan. Oke, kemudian update heading 2 to make selection. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tidak perlu lagi klik kanan ya, klik kanan, kalian langsung saja. Oke, langsung saja pembuatan. Jika seandainya subbab berarti klik di heading 2. Berarti kalau dia bab 1 berarti dia di heading 1. Oke, selanjutnya kita masukkan ya subbab yang berikutnya. Di sini yang berikutnya itu ada batasan masalah ya. Nah, kalau untuk selanjutnya itu tidak perlu lagi di blok, tinggal kalian klik kayak gini saja ya. Diklik di salah satu yang ada tulisan, kemudian klik heading 2, maka akan muncul ya latar belakang, batasan masalah. Oke, sampai seterusnya ke bawah seperti itu ya, heading 2, heading 3 subbab yang ketiga, kemudian berikutnya lagi klik lagi ya, berikutnya diklik lagi sampai seterusnya. Oke, kita klik terus. Nah, baik, untuk perpindahan bab ya, kalian tidak boleh langsung diklik di pada heading 1 ya. Gimana caranya? Kalian harus men-setting dulu agar supaya dia menjadi heading 1 pada bab 2. Oke. Nah, gimana caranya? Silakan kalian blok seperti ini ya, di blok. Kemudian tanda panah di sini ya, diklik. Kemudian create a style. Oke, kemudian ini stylenya jadi bab 2 ya. Oke, seperti ini. Kemudian modify. Kemudian pada style based on ini kalian buat jadi heading 1. Oke, kemudian kalian buat bold ya. Kemudian oke, sudah seperti ini, tidak usah lagi diatur, dia rata tengah. Kemudian di oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, untuk pembuatan heading 2 pada bab 2 itu caranya sama seperti tadi. Kalian tidak boleh langsung diklik, tetapi harus kalian atur dulu ya di sini ya. Kemudian create a new style, kemudian modify. Oke.
ganti di sini style based on jadi heading 2. Oke, kalau ini biarkan saja stylenya 1 ya. Kemudian di bold. Oke, kemudian tinggal di oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kenapa? Dia masih mengambil ini urutan dari sini. Tapi tidak apa-apa, silakan kalian hapus saja, maka dia akan hilang sendiri. Oke, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya pada teori pendukung ini dia memiliki subbab lagi, yaitu 2.1.1 yang dimana ini merupakan bagian dari 2.1. Oke. Nah, untuk pembuatannya berarti dia jatuh pada heading 3. Nah, untuk pembuatan heading 3-nya silakan diatur seperti tadi ya. Diklik dulu di sini, kemudian tanda panah, kemudian create style. Oke, kemudian modify. Nah, ganti di sini menjadi heading 3. Oke, ini dirubah menjadi auto match. Kemudian di bold, oke sudah. Kemudian tinggal di oke. Nah, sudah jadi ya, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya silakan kalian tinggal klik tadi. Kalau untuk heading 1 pada bab 2 itu ada ini ya. Kemudian heading 2 pada bab 2 itu ini style 1, kemudian heading 3 pada bab 2 itu ada style 2. Nah, tinggal di ingat-ingat saja. Nah, selanjutnya kita buat lagi. Nah, kalau untuk ini berarti ini merupakan bagian dari subbab dari 2.1.1 ya. Berarti dia harusnya berada di deretan bawah sini. Nah, cara buatnya sama seperti tadi, kalian klik, kemudian tanda panah di sini, lalu klik style, kemudian modify. Nah, ini kan heading 1, 2, 3, berarti ini dirubah menjadi heading 4 ya. Karena ini heading 1 ya, bab 2 heading 1, kemudian subbabnya heading 2, ini heading 3, kemudian berarti yang selanjutnya heading 4. Nah, silakan diatur saja. Oke, jangan di garis miring, kita bold. Oke. Selanjutnya tinggal di oke. Nah, maka dia akan muncul di sini ya. Berarti 2.1.1 itu punya subbab lagi, yaitu 2.1.1. Selanjutnya sampai seterusnya seperti itu ya. Coba saya tambahkan. Oke. Nah, ini 2.1.2 berarti bagian dari sini ya, dari heading 3. 1, 2, 3, heading 3. Berarti harusnya dia nanti berada di deretan sini. Oke, deretan sini. Nah, silakan tinggal diklik saja. Kita klik yang tadi ya, ini ya, diklik. Kemudian diklik di heading 3 ya, 1, 2, 3. Berarti dia adalah ini ya. Karena yang style 3 itu adalah heading 4, berarti yang style 2 adalah heading 3. Diklik, oke. Nah, muncul dia di sini ya. Oke, jadi ini sama dengan ini ya. Kemudian ini adalah sebab dari heading 3. Oke. Seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat lagi ya sampai selesai. Nah, selanjutnya ini 2.1.2.1 berarti bagian dari heading 3 ini ya. Berarti dia merupakan heading 4. Nah, silakan diklik di bagian sini aja, terserah mau di sini boleh, di sini boleh. Diklik, kemudian style 3. Style 3 kan tadi heading 4. Oke, silakan diklik. Oke, maka dia akan muncul. Jadi 2.1.2.1 adalah bagian dari subbab dari 2.1.2. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi sampai selesai. Nah, berarti kita berada di selanjutnya di 2.1.3, berarti bagian dari heading 3. Heading 3. Oke, gimana caranya? Sama seperti tadi dibuat, berarti style 2 adalah heading 3. Nah, sudah jadi. Sampai seterusnya dibuat saja ya, dihabiskan. Oke, saya sudah selesai. Nah, kalau seandainya punya kalian lebih banyak, nah caranya sama saja seperti itu ya. Tinggal disesuaikan aja mana yang heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading 4. Oke. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, nah gimana cara menampilkan daftar isinya? Oke. Silakan kalian siapkan aja lembar kerja yang kosong ya. Bentar, saya siapkan dulu. Nah, seperti ini. Lembar kerja yang kosong seperti ini. Oke. Kemudian ditulis aja daftar isi ya.
Oke, kemudian di rata tengahin. Oke, di bold. Ya. Ini formalitas saja, silakan kalian sesuaikan berdasarkan kemauan kalian. Kemudian di enter, lalu diarahkan kursornya ke sebelah kiri dari lembar kerja kita. Oke, sudah seperti ini. Kemudian silakan kalian pergi ke reference, ya. Reference, kemudian table of contents, ya. Diklik, ditunggu dulu, ya. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini. Di sini ada automatic table 1, ya, automatic table 2 sampai manual table, ya. Oke, di sini saya akan pilih yang automatic table 1, ya, karena saya sudah buat daftar isinya secara otomatis, ya. Silakan diklik aja, ditunggu. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, ya. Jadi deh daftar isi kita. Nah, silakan yang ini tinggal dihapus. Tinggal disesuaikan aja jarak dari daftar isinya. Oke, sudah selesai. Silakan dicoba, ya. Jangan lupa di follow akun ini untuk trik selanjutnya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian. Oke, jangan lupa di share videonya ke teman-teman kalian.